Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dengan Kak Azriel akan membantu adik-adik dari kelas 1 sekolah dasar untuk memahami materi mengenai puisi. Puisi itu apa sih? Kan banyak tuh yang belum tahu adik-adik mengenai puisi itu sebenarnya apa, terus tujuannya buat apa. Nah, di sini Kakak mau jelasin tentang materi puisi ini. Nah, di sini Kakak sudah membuatkan PowerPoint di mana kita akan eh, diberikan tujuan pembelajaran yang pertama-tama. Jadi adik-adik setelah mendapat materi dari kakak ini tujuannya apa sih gitu. Nah, ini ada 3. Nanti kakak buka. Kemudian di sini ada materi, kemudian nanti di akhir bakal ada kuis. Di sini ada 2 yaitu profil dan petunjuk, tidak usah kakak buka karena profil itu sudah dimulai dari kakak perkenalan tadi. Lanjut ke tujuan. Tujuan dari pembelajaran ini ada 3. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian puisi atau definisi puisi. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan unsur-unsur puisi. Jadi insya Allah adik-adik setelah belajar ini udah tahu nih apa itu pengertian puisi sama unsur-unsur puisi. Tapi belum selesai. Ada yang ketiga, itu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis puisi. Nah, penasaran nggak sih apa aja sih jenis-jenis puisi gitu? Mari kita belajar langsung ke materi saja. Materi ini kakak bikin ada 3 subtema ya adik-adik. Yang pertama ada pengertian puisi, kemudian ada unsur-unsur puisi, kemudian juga ada jenis-jenis puisi. Wah, yang tadi udah dijelasin nih tujuan pembelajaran ya. Langsung saja ke pengertian puisi. Puisi itu adalah satu karya sastra yang isinya mengandung ungkapan kata-kata bermakna kiasan dan penyampaiannya itu disertai dengan rima, irama, lirik, dan bait. Larik ya, mohon maaf ya. Larik dan bait dengan gaya bahasa yang dipadatkan. Udah paham belum? Nah, kalau belum paham kita lanjut ke yang lain dulu. Di sini ada unsur-unsur puisi. Unsur-unsur itu ibarat struktur yang membangun puisi. Bingung? Kakak juga bingung kalau belum baca, kalau belum tahu. Nah, mari kita simak. Struktur puisi itu dibagi menjadi 2. Ada struktur batin dan juga struktur fisik. Pertama-tama kita mulai dari struktur batin. Struktur batin itu apa sih? Kakak geser dulu bentar. Kakak sambil baca. Yang pertama dari struktur batin itu ada tema atau makna. Tema, nih diingat-ingat nih, tema. Tema itu apa sih, Kak? Nah, tema itu adalah unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan seorang penyair. Penyair itu adalah yang membacakan puisi atau yang membuat puisi. Itu penyair namanya. Nah, tema ini unsur utama nih dalam puisi nih. Nah, untuk menjelaskan makna yang ingin disampaikan. Tema itu ada banyak. Bisa nanti ditanyakan ke orang tua ditanyain aja ya. Tema itu apa sih Pak? Tema itu apa sih Bu? Gitu. Nanti dijelasin. Kemudian yang kedua itu ada rasa atau feeling, perasaan. Biasanya adik-adik kalau jatuh cinta, wah itu sangkut pautnya sama perasaan nih ya. Ini ada struktur batin di puisi itu juga nyambung ke rasa nih. Nomor 2, rasa itu apa sih? Rasa adalah sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Wah, ternyata puisi juga ada masalahnya nih. Tapi itu adalah terkait dengan rasa yang penyair ungkapkan dalam puisinya. Itu rasa. Kemudian yang ketiga itu ada batin. Struktur, maksud kakak ini di struktur batin ya. Yang ketiga itu ada nada. Nada ini merupakan sikap seorang penyair terhadap pembaca, serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Wah, memang nih, kalau belajar puisi ya adik-adik itu memang agak ambigu atau rancu, atau bingungin gitu bahasa gampangnya. Jadi di sini kita udah belajar 3, diingat-ingat aja. Pertama ada tema, kemudian kedua ada rasa, yang ketiga ada nada. Terus ada lagi nih yang terakhir, yang keempat, itu ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Nah, diingat-ingat nih, dalam struktur batin puisi itu juga ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan di dalam puisi itu. Kalau masih belum jelas, kita lanjut dulu ke struktur yang kedua, itu ada struktur fisik. Struktur fisik itu ada apa aja ya? Nah, di sini udah muncul nih. Yang pertama itu ada perwajahan puisi atau tipografi. Dihafalin aja perwajahan puisi, itu fisik atau struktur fisik dari puisi. Jadi tipografi ini adalah bentuk format satu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, halaman,
yang tidak dipenuhi kata-kata. Nah, kalau adik-adik tahu ya, puisi itu bentuknya berlarik-larik kayak yang tadi udah disebutin. Ada larik, ada baris. Nah, di puisi ini struktur fisiknya ini ada pengaturan baris tepi kanan kiri. Jadi nggak asal, nggak satu buku full diisi sama satu bait, itu nggak. Jadi kadang itu satu bait cuma setengah lembar, setengah buku. Terus habis itu langsung ke bawah lagi. Kenapa nggak full, Kak? Nah, ini kaitannya sama struktur fisik. Jadi puisi itu nggak sembarangan nulis, nggak kayak nulis cerpen. Cerpen itu kan full, satu paragraf, terus paragraf lain. Nggak. Kalau puisi itu per bait, atau per baris, atau per larik. Nah, mirip kayak pantun. Nanti kakak jelasin di sini ada kaitannya juga sama pantun. Nah, yang kedua itu ada diksi. Diksi itu apa sih, Kak? Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya. Jadi dalam puisi itu kadang ada diksi yang nggak sembarangan. Diksi itu kata yang dipilih sama penyair. Misal kakak mau nyebutin tentang matahari saat sore. Wah, itu kan kepanjangan tuh. Padahal puisi itu harusnya satu kalimat dipadatkan. Matahari yang menjelang terbenam, menjelang sore. Itu apa diksi yang tepat untuk menyampaikan kata itu dalam kata yang sudah dipadatkan? Kalau menurut kakak, pakai diksinya adalah senja. Jadi senja itu sudah menggambarkan matahari yang mau terbenam atau matahari yang sudah sore. Senja, kan gampang. Nah, gitu kalau puisi. Kemudian dari struktur fisik itu yang terakhir ada imaji. Imaji adalah susunan kata dalam puisi yang mengungkapkan pengalaman indrawisang penyair. Indrawisang itu ada 5, namanya indra. 3 deh. 3 ya adik-adik ya. Ada pendengaran, penglihatan, dan perasaan, sehingga pembaca dapat merasakan gitu. Jadi puisi ini bisa dirasakan sama pendengarnya, tidak hanya dari si penyair gitu. Kemudian masih ada lagi. Yang keempat itu ada kata konkret. Kata konkret itu bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji atau imajinasi gitu. Kata konkret itu kayak misal kakak nyebutin singa. Nah, kalian udah langsung bayangin nih, singa itu kayak gimana bentuknya gitu. Singa, kalian bayanginnya satu makhluk yang gagah, satu makhluk yang buas. Nah, itu imaji. Imajinasi kalian menangkap kata yang disampaikan oleh kakak itu apa. Bayangin kakak tadi jadi penyair. Kemudian yang kelima itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak makna. Wah, kayak tadi kakak nyebutin singa, tapi kalian bisa mengartikannya banyak. Bisa satu hewan yang gagah, hewan yang buas, hewan yang menyeramkan, hewan yang tak kenal takut, kan beda-beda. Itu gaya bahasa. Kemudian yang keenam itu ada rima atau irama. Ini rima atau irama ini adalah adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi, baik di awal, tengah, maupun akhir puisi. Ada irama. Dalam puisi itu ada nadanya. Nah, itu tadi bedanya struktur batin sama struktur fisik. Intinya struktur fisik itu lebih banyak deh. Dihafalin itu tadi. Kalau masih belum hafal bisa diulang ini videonya. Kemudian lanjut ke yang ketiga, itu ada jenis-jenis puisi. Jadi jenis puisi itu gampang, cuma ada 2. Yang pertama ada puisi baru, kemudian yang kedua ada puisi lama. Kita mulai dulu dari puisi lama. Nah, pengertian puisi lama itu apa sih? Nih, diingat-ingat. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan, seperti jumlah kata dalam baris puisi, jumlah baris dalam satu bait puisi, persajakan, jumlah suku kata dalam setiap baris, dan ada juga irama puisi. Jadi gampangnya puisi lama ini masih terikat dengan peraturannya masih banyak gitu. Masih harus ngikutin format, apa ya gampangnya ya, harus ngikutin peraturan yang sudah dibuat gitu. Jadi nggak bisa ngasal gitu, harus udah ada aturannya. Itu puisi lama. Nah, macam-macam puisi lama itu ada apa aja sih? Puisi lama itu dibagi menjadi 3. Ada talibun, yaitu pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki irama ABC. Kemudian yang kedua ada pantun, yaitu bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik dengan rima akhir AB. Tadi talibun itu 4 baris,
Kalau yang pantun ini 4 larik. Kemudian yang ketiga ada gurindam, puisi yang terdiri dari 2 bait, paling banyak ini. Tiap bait itu terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama, gurindam. Nggak ada itu ya akhirannya ya. Jadi kalau yang tadi 2 itu ada irama ABC, kemudian ada AB. Kalau yang gurindam itu nggak ada. Tuh kalau puisi lama. Kemudian ada puisi baru. Mulai dari pengertian dulu. Puisi baru itu adalah jenis puisi yang lebih bebas dibanding puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun irama atau rima. Lebih bebas. Jadi kalian mau bikin tulisan kayak apa, nggak terikat sama peraturan, itu masuknya adalah puisi baru, bukan puisi lama. Terus macam-macam puisi baru itu apa aja sih? Mari kita lihat. Wah, kelamaan ini animasinya. Yuk, cepet. Oh, nggak bisa dicepetin. Siapa ini yang bikin PPT? Puisi baru itu dibagi jadi 3 juga, sama kayak puisi lama, yaitu ada balada. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan, yang disajikan dalam bentuk dialog. Itu balada, puisi baru. Kemudian yang kedua ada epigram, yaitu puisi yang berisi tentang tuntunan atau ajaran hidup. Kemudian yang ketiga ada himne, yaitu jenis nyanyian pujian. Biasanya pujian ditujukan untuk Tuhan atau dewa. Itu puisi baru. Itu materi yang bisa kakak sampaikan. Kemudian kalian bisa mengerjakan kuis yang ada di sini untuk mengetes sejauh mana sih pemahaman kalian atas materi yang kakak sampaikan tadi. Untuk puisi ini kebanyakan adalah hafalan. Jadi adik-adik kalau misal pengen menguasai materi puisi ini, usahakan untuk hafal. Mulai dari tadi pengertian puisi, kemudian unsur-unsur puisi, dan ada jenis-jenis puisi. Kita tes nih, langsung masuk ke kuis ya. Start. Digeser dulu. Ya. Satu karya sastra yang isinya mengandung ungkapan kata-kata bermakna dan kiasan. Dan penyampaiannya disertai dengan rima, irama, larik, dan bait dengan gaya bahasa yang dipadatkan. Itu disebut apa adik-adik? Tadi kita belajar tentang apa? Puisi, yang C. Benar. Soal nomor 1. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini yang termasuk unsur fisik puisi, kecuali berarti yang bukan termasuk unsur fisik. Tadi unsur fisik ada apa aja sih? Unsur fisik itu tadi ada tema, diksi, sama rima. Jadi jawabannya yang bukan adalah Oh, bukan. Jawabannya tema ya adik-adik. Jawabannya B. Nomor 3. Di bawah ini pengertian dari rima atau irama adalah yang A. Adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi baik di awal, tengah maupun di akhir puisi. Kemudian keempat. Nomor 4. Di bawah ini pengertian yang benar dari diksi adalah diksi itu pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya adik-adik. Lanjut nomor 5 langsung. Di bawah ini pernyataan yang benar adalah tema adalah unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair. Benar apa salah? Benar. Jadi langsung yang A saja. Silakan ini ada nomor 6, di pause aja kalau mau ngerjain. Nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12, 13, 14, dan terakhir 15. Oke, cukup sekian materi dari puisi yang bisa kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak tampilkan dalam video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua dalam mempelajari yang namanya puisi. Sekian dari kakak, terima kasih telah menonton. Silakan tadi yang sudah, mungkin ada yang mengerjakan tadi di soal kuisnya, bisa komen di bawah. See you guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.